Berapa banyak yang siap sehati sepikir, erat bersatu, berjuang bersama-sama? Oh, boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Nah, saudaraku, untuk kita bisa sehati sepikir, seia sekata, saya percaya pemahaman kita harus sama terlebih dahulu. Amin. Pemahamannya, jalurnya harus sama terlebih dahulu. Itu sebabnya di gereja kita ada yang namanya skema perjalanan rohani. Yaitu setelah kita diselamatkan, kita perlu digabungkan di dalam kelompok sel. Nah, di kelompok sel, saudaraku, kita akan dimuridkan. Supaya nantinya kita siap diutus sehingga kita bisa berbuah banyak buat Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin Bapak Ibu bertanya, dimuridkan yang seperti apa, Pak? Nah, saudaraku, dimuridkan itu artinya kita melalui yang pertama retreat encounter. Kemudian SOM, ESBC, dan ada satu lagi yang namanya training KKS. Berapa banyak yang siap dilatih, siap dimuridkan? Boleh lambaikan tangannya. Nah, persoalannya terkadang Bapak Ibu yang saya dengar adalah, Pak, saya pengen ikut SOM, saya ingin retreat encounter, saya ingin ikut ESBC. Masalahnya, Pak, saya kerja. Masalahnya saya kuliah sehingga nggak punya waktu. Atau saudaraku terkadang, aduh Pak, kalau ikut SOM, habis itu encounter ESBC, itu bayarnya gimana? Dana saya terbatas. Nah, saudaraku, kemarin sebelum kita mengakhiri 2015, Pak Jonathan ambil waktu, saudaraku, untuk kita membicarakan bagaimana ke depan ini SOM dan skema perjalanan rohani bisa lebih ringkas, lebih hemat waktu dan biaya, sehingga kita semua boleh lebih cepat selesai dan siap untuk menjala jiwa-jiwa. Berapa banyak yang siap untuk menjala jiwa-jiwa? Nah, saudaraku, sekarang kita mau lihat bersama apa bedanya SOM yang lama dengan SOM yang baru. Kalau SOM yang lama, saudaraku, sementara kita ikut SOM, nanti harus ikut encounter lagi. Padahal di SOM sudah dibahas tentang encounter ESBC, nanti harus tetap encounter, ikut ESBC lagi, ikut training KKS lagi. Nah, ada materi-materi yang tumpang tindih, saudaraku. Tapi lewat SOM yang baru, kita akan lihat bersama slide yang berikutnya. Ya, kita akan buat lebih berbobot, tapi lebih simpel, saudaraku. Bukan hanya teori di kelas, tapi ada banyak prakteknya. Kalau SOM yang lalu itu banyak teorinya, tapi sedikit prakteknya. Tapi SOM kali ini kita buat menyenangkan. Kita buat bukan cuma tahu teorinya, tapi juga praktek. Kemudian dalam waktu yang singkat, kalau kita terus jalan, saudaraku, kita itu bisa menyelesaikan. Bahkan mungkin dalam 2 atau maksimal 3 bulan kita sudah selesai SOM kelas 1 sampai kelas 5, sudah encounter, sudah ESBC juga, sudah training KKS juga, saudaraku. 2 sampai 3 bulan selesai. Berapa banyak yang ingin cepat selesai, saudaraku? Haleluya. Oleh sebab itu kita buat perubahan, saudaraku. Kalau zaman dulu, SOM kelas 1 dulu baru bisa kelas 2. Lulus kelas 2 baru bisa kelas 3. Tapi coba sekarang kita lihat yang baru. Bisa slide selanjutnya. Oke, nah saudaraku, di SOM yang baru kita lakukan updating. Sehingga SOM kelas 1 sekarang itu dinamakan dengan nama yang baru adalah Pemuritan 101. Pemuritan 101, saudaraku. Di sini isinya itu semua dasar-dasar kekristenan yang penting, yang sangat mendasar itu dikasih di kelas 1 semua. Dengan tambahan di situ ada pengajaran tentang akhir zaman dan ajaran sesat. Nah, karena itu saudaraku, saya dorong saudaraku yang mungkin baru pertama masuk di gereja kita, baru awal-awal melayani, saudaraku bisa ikut SOM kelas 1 yang sekarang namanya adalah level 1 atau Pemuritan 101. Berapa lama, Pak? Cuma 6 kali pertemuan sudah selesai, saudaraku. Jadi lebih cepat sekarang. Kemudian saudaraku, sementara ikut kelas 1, SOM itu kan hari Rabu, saudara langsung bisa ikut kelas 2. Karena sekarang kelas 2 itu digabung dengan retreat encounter atau rangkaian retreat encounter. Ada yang namanya pre-encounter, jadi waktu briefing, itu ada materi-materi SOM yang sudah kita bagikan. Lalu nanti waktu encounter Sabtu dan Minggu, itu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita dipulihkan, kita dilepaskan. Lalu Seninnya itu ada yang namanya post-encounter. Kita dilengkapi bagaimana hidup di dalam firman Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia, tidak lagi dikuasai dosa. Sehingga dalam hitungan 1 minggu itu, saudaraku, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, itu kita sudah lulus SOM kelas 2. Dalam 3 hari lulus SOM kelas
2. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, saudaraku. Kalau dulu kan harus sekian kali pertemuan baru lulus. Nah, sambil saudara lulus kelas 2, SOM kelas 3 atau level 3 sekarang bentuknya adalah seminar-seminar, saudaraku, yang akan diadakan di gereja kita. Bisa berbagai macam seminar, salah satunya kemarin kita adakan yaitu seminar pajak, tapi nanti tahun ini mungkin ada berbagai macam seminar yang lain, bisa seminar keluarga, bisa seminar kesehatan, saudaraku, bisa seminar keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang boleh ikut kelas 3 ini enggak harus kelas 1 dulu. Jadi boleh ikut kelas 3 langsung, saudaraku, boleh encounter dulu juga boleh, kelas 2 langsung, atau mulai dari kelas 1 juga boleh. Sehingga dalam waktu yang bersamaan, waktu yang lebih singkat kita bisa selesai semuanya lebih cepat. Lalu SOM kelas 4, sekarang kita namakan rangkaian ESBC, saudaraku. Jadi kalau saudara ikut ESBC, itu artinya selesai ESBC sudah lulus kelas 4. Enggak perlu lama-lama, saudaraku. Nah, waktu saudaraku ikut ESBC ada yang namanya pre-ESBC. Di situ saudara akan diajarkan tentang visi dan bagaimana bisa menggenapi visi. Lalu di atas saudara akan dibangun. Jangan takut, ESBC yang mendatang akan sangat berbeda dengan ESBC yang lama. Yang percaya boleh katakan amin. ESBC enggak akan serem lagi, saudaraku. ESBC saudara enggak akan digojlok lagi. Tapi kita akan dilatih, bukan digojlok, tapi dilatih jadi pemimpin. Saudaraku, nanti saya akan turun tangan sendiri, dan ini kita banyak ngolah sama panitia, materinya, gamesnya, misinya akan banyak dirubah, sehingga ESBC ke depan, saudaraku, kalau ikut akan sangat menyenangkan, gak serem lagi, saudaraku, dan pulang dengan penuh sukacita. Amin. Nah, lalu setelah pulang ESBC, saudara akan dilatih bagaimana memberitakan Injil, bagaimana besuk jiwa baru, saudaraku, bagaimana mengkonseling orang, sehingga tidak cuma semangatnya bangkit, tapi setelah ESBC tahu bagaimana harus selamatkan jiwa-jiwa. Kita akan dibangun sehingga jadi pelayan Tuhan yang punya etika, mentalitas, dan juga integritas yang baik. Karena itu, saudaraku, sekali ikut ESBC, langsung sudah lulus SOM kelas 4. Boleh kasih tepuk tangan lagi, saudaraku. Nah, kalau kemarin mungkin saudara bingung, Pak, kok ada training KKS, kok ada SOM? Sekarang enggak, tahun 2016 ini Litbang Kelompok Sel dan Departemen Pemuritan tuh gerak bareng-bareng, saudaraku. Jadi training KKS itu namanya level 5. Mungkin nanti yang akan menyelenggarakan adalah Litbang Kelompok Sel, tapi dalam 5-6 pertemuan, saudara sudah siap jadi KKS. Jadi singkat, saudaraku. Kalau di total, kalau kita bisa berbarengan, itu dalam hitungan 2 bulan. Atau maksimal 3 bulan, kita semua sudah lulus SOM kelas 1 sampai kelas 5, kita semua sudah lulus encounter ESBC, sudah training KKS, dan siap menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, berita baiknya, saudaraku, Pak, bagaimana kalau dulu sudah lulus kelas 5? Kalau saudaraku sudah lulus kelas 1 sampai 5, tapi belum encounter dan ESBC, saya dorong, saudaraku, encounter dan ESBC. Tapi kalau saudara sudah encounter ESBC yang lama, Pak, saya sudah ikut encounter ESBC yang lama, tapi dulu belum ada pre-encounter dan post-encounter, belum ada pre-ESBC dan post-ESBC. Nah, saudaraku, enggak harus ngulang encounter lagi, enggak harus ngulang ESBC lagi, saudaraku. Tapi saudara nanti tinggal lihat jadwal, akan diumumkan, saudara ikutnya pre-nya saja dan post-nya saja, saudaraku. Ya, ESBC-nya juga sama, pre-nya saja dan post-nya saja. Yang saya percaya, saudaraku, kalau kita mau bertumbuh bersama-sama tahun ini, kita akan dibangkitkan jadi tentara-tentara Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita berikan kemuliaan buat Allah kita?